Koreksi kalau salah dalam bahasanya. Karena kami bukan orang Arab, kami orang Indonesia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era sekarang ini, Indonesia semakin kritis dan memprihatinkan. Rakyat dibungkam dengan aturan-aturan yang memaksa untuk diam. Mahkamah Agung dibakar. Korupsi bebas merajalela. KPK semakin menciut, uang rakyat dijarah, kebebasan demokrasi dan politik diancam, para ulama diteror, agama dijadikan propaganda, banyak dugaan-dugaan yang bertebaran di mana-mana, memberikan berita-berita yang belum pasti kebenarannya. Bahkan seonggok sampah kardus pun dicurigai ada bom, menyebarkan kekhawatiran kepada publik agar publik cemas, was-was, hingga saling menuduh kelompok A dengan kelompok B dan seterusnya. Apalagi hutang negara yang semakin menumpuk tanpa adanya solusi yang konkret. Pancasila terancam digeser dari negeri, sampai berbahasa Arab pun diisukan sebagai ciri-ciri teroris. Ada apa di Indonesia saat ini? Benarkah Indonesia sedang baik-baik saja? Atau sebaliknya, Indonesia pun terbungkam oleh kezaliman para oknum negara? Mari kita simak tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Tayyib. Hadzal al-an tafsir putih filsafat situasionalisme. Atlubu afwa idza wajada al-khata'a fi kalami li'annani minal Indonesia laisa minal Arab. Ibda bil basmalah sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fenomena pemerintahan sekarang ini memang sangat amat membuat miris kita bersama. Seperti narasi yang kita dengarkan bersama tadi sudah sangat amat mewakili dan memang begitu adanya. Maka pada tafsir putih saat ini kita akan mengkaji dengan keadaan yang ada saat sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mata Nasrullah. Kalimat ini dipertanyakan zaman Rasulullah Muhammad SAW ketika pandemi paceklik, sama seperti situasi negara kita saat sekarang ini. COVID-19, ekonomi, KPK, anti rasuah yang terkenal garang sudah menjadi macan ompong sekarang. Koruptor semakin bangga, maling-maling berkeliaran di mana-mana. Mata Nasrullah. Maka pertanyaan ini perlu kita pertanyakan. Al-maksud, ketika kita mempertanyakan kapan pertolongan Allah terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka sederhana saja jawabannya.
Sebelum kau bertanya kapan Allah menolong negara ini, sudahkah kalian peduli? Sudahkah kalian mengkritisi pemerintahan sekarang ini? Kebijakan-kebijakan yang tidak populer. Hutang makin menumpuk. Kemiskinan semakin parah. Para oknum-oknum pejabat sibuk membelikan perhiasan-perhiasan untuk, belum lagi gaji-gaji para oknum-oknum pejabat dan pejabat yang aktif. Subhanallah. Begitu timpangnya. Ada orang yang sekali makan 2 juta santai saja. Tapi ada si miskin yang untuk mendapatkan sepotong roti harus meneteskan air mata. Mata Nasrullah. Kapan pertolongan Allah datang ke negeri ini? Dengarkan baik-baik. Kalau saja tidak ada korupsi di dunia pertambangan Indonesia. Ini hanya dunia pertambangan saja ya. Dengarkan baik-baik. Kalau tidak ada koruptor atau korupsi atau orang yang mencuri atau yang maling uang negara lewat dunia pertambangan, jika itu tidak dikorupsi saja sepeser pun, dalam arti kata betul-betul sistemnya berjalan baik. Dengarkan baik-baik. Per kepala tanpa harus bekerja rakyat Indonesia bisa dapat 5 juta. Subhanallah. 5 juta per kepala gratis tanpa harus bekerja. Seperti Brunei, pengangguran digaji. Itu hanya dari sektor pertambangan saja. Nah, jadi Anda bisa mencerdaskan diri kita semua. Mata Rasulullah. Kapan pertolongan Allah datang? Kalau Anda tidak mau tahu dengan ini semua, sebagai rakyat Indonesia nggak mau peduli dengan hasil pertambangan yang dirampok, dengan hasil laut yang dirampok, tidak mau peduli. Kapan pertolongan Allah mau datang? Apa iya pemerintahan sekarang mau menjebloskan semua para rakyat-rakyat yang kritis ke penjara? Penuh itu penjara. Mengkritik. Ingat, mengkritik bukan mendemo. Tuh, bedakan itu. Kalau rakyat tidak berani mengkritik, mata Nasrullah. Kapan pertolongan Allah mau datang? Engkau minta pertolongan Allah. Tetapi orang-orang miskin makin bertambah, tidak ada perbuatan kita sama sekali. Berbicara seperti ini aja ketakutan. Maka Allah menjawab, "Alah, inna nasrullahi qarib." Ala inna nasrullahi qarib. Koreksi kalau salah dalam bahasanya, karena kami bukan orang Arab, kami orang Indonesia. Isu-isu dimainkan, rakyat dikriminalkan sedemikian rupa yang kritis, dituduh teroris, dituduh ini, dituduh itu, biar tidak berani mengkritik pemerintah. Kami Banteng Putih bergerak, bangkit. Apa kita mau diam saja? Tidak seperti itu. Maka mempertanyakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Jangan bertanya kapan Allah menolong negara ini. Kalau engkau sendiri sebagai rakyat Indonesia tidak peduli sesama saudaramu. Kita tidak boleh berbicara tentang agama sekarang ini. Kita berbicara persaudaraan. Saudara sebangsa dan setanah air. Hentikan dulu konflik antar agama. Hentikan dulu konflik antar suku. Mari kita satukan visi dan misi kita. Semua rakyat sekarang kelaparan. Susah cari makan. Mata Rasulullah. Jadi kalau mau datang pertolongan Allah, maka bangkit. Tegur pemerintah dengan cara santun. Dengan cara yang betul-betul sesuai prosedur. Dengan cara yang elegan, dengan cara yang intelektual. Tegur. Mari kita rapatkan barisan, bergandeng tangan untuk menegur pemerintah dengan cara bijaksana. Ini negara sudah kacau.
semakin rusuh. Ini seperti bom waktu yang disediakan sedemikian rupa. Ini seperti settingan yang dibuat akan menjadi konflik yang membara suatu saat nanti, cepat atau lambat, jika ini dibiarkan. Bagaimana isu-isu radikalisme, terorisme terhadap Islam dimainkan terus. Menyedihkan. Dipancing emosi umat Islam. Sedikit-sedikit isunya Islamfobia. Orang yang mengerti bahasa Arab sekarang dicurigai sebagai teroris. Lalu untuk apa kitab ini? Kitab ini adalah bahasa Arab. Apakah teroris? Ini menyedihkan tentunya. Jadi bedakan agama dengan radikalisme itu sendiri. Coba Anda bayangkan di masa pandemi seperti ini, oknum-oknum pejabat hasil kekayaannya meningkat drastis. Ada yang tadinya 1 miliar, tiba-tiba hanya hitungan bulan jadi 10 miliar. Ada yang naik 20 miliar. Subhanallah. Sedih kita membaca, mendengar berita seperti ini. Tapi ada satu pejabat yang kami senangi. Di masa pandemi ini, justru nilai-nilai keuangan pribadinya turun drastis. Tadinya sekian miliar, hilang. Sekitar 2 miliaran. Nah, kita fair. Kalau ada pejabat yang memang menteri, yang memang betul-betul dia berbuat untuk rakyat dan tidak diketahui oleh rakyat, hanya orang tertentu yang paham, itu harus kita dukung. Itulah menteri, itulah pejabat yang benar. Mengorbankan uang pribadi untuk rakyat, itu pejabat yang benar. Memang harus kita akui, di antara sekelompok tikus pasti ada yang suci. Mata Rasulullah, ini salah satu pertolongan Allah. Dia mengorbankan uang pribadi. Hartanya bukan malah makin meningkat, malah merosot drastis. Semasa pandemi ini, hilang beberapa miliar untuk digelontorkan kepada rakyat. Subhanallah. Jadi, kalau kita mau berbicara tentang kapan pertolongan Allah datang, ini sama seperti kasus di zaman Nabi Muhammad SAW. Sahabat bertanya, wahai Nabi, mata Nasrullah? Langsung Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan sudah dekat, tapi kalian tidak sabaran, tapi kalian tidak mau berbuat. Itu sekelas sahabat-sahabat Nabi yang pernah melihat Nabi hidup, yang pernah melihat mukjizatnya Nabi, masih bertanya, mata Nasrullah? Oleh karena itu, mari sama-sama kita bangkit untuk meraih pertolongan Allah. Tapi tunjukkan dulu kepada Allah bahwasanya kita layak untuk ditolong. Nah, kalau kita tidak mau peduli, menutup telinga, menutup mata, seakan-akan Indonesia ini baik-baik saja, padahal sudah di ujung tanduk. Kita mau diadu domba antar umat beragama. Kita mau diadu domba antar anak bangsa sesama anak bangsa. Subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Biar beliau-beliau ini sadar, rakyat bukan mainan. Rakyat itu manusia. Perut lapar, susah cari makan, jangan dibikin permainan. Sementara pejabat mempertontonkan kekayaan mereka makin meningkat. KPK yang dulu kita idam-idamkan, yang dulu kita unggulkan, yang dulu kita sandarkan harapan untuk memberantas korupsi, nol sekarang. Subhanallah. Semoga kajian tafsir putih ini bisa membuka wacana pemikiran kita ke depan untuk lebih berani bersuara lantang. Ingat, bersuara lantang untuk mengingatkan pemerintah, tapi tidak boleh anarkis, membela kebenaran yang hak. Karena situasi sekarang memang sudah di atas memprihatinkan, sudah sangat menyakitkan, sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang hak, mana yang batil, karena semuanya ditutup sedemikian rupa. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad.